Bismillahirrahmanirrahim, anak-anakku yang saya cintai. Pada pertemuan mata kuliah pengelolaan pendidikan kali ini, kita akan membahas tipe atau gaya dan keterampilan kepemimpinan. Baiklah, seperti pernah kita bahas sebelumnya, dikatakan oleh Hemphill dan Kuhn tahun 1957, kepemimpinan adalah the behavior of group individual when he is directing activities of a group toward a shared goal. Artinya, bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarahkan seseorang atau kelompok ke arah pencapaian tujuan. Adapun dalam konsepsi modern, kepemimpinan adalah kemampuan untuk meningkatkan moral dan motivasi yang tinggi dari seluruh anggota organisasi. Hal lainnya terkait dengan kepemimpinan sudah dibahas pula bahwa munculnya teori kepemimpinan dibagi ke dalam 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan genetis. Seseorang dapat menjadi pemimpin jika dilahirkan dengan bakat dan pembawaan untuk menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua, sosiologis. Seseorang dapat menjadi pemimpin jika lingkungan, waktu, dan keadaan yang memungkinkan menjadi pemimpin. Pendekatan yang ketiga, untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki bakat, dan bakat itu dibina supaya berkembang. Dan yang keempat, pendekatan situasional, di mana setiap orang bisa menjadi pemimpin, tetapi dalam situasi tertentu. Nah, dalam prakteknya sering banyak yang bertanya, kepemimpinan yang mana yang efektif untuk dapat mengarahkan seseorang ke arah pencapaian tujuan, meningkatkan moral kerja, dan mendorong motivasi. Baiklah, kita bahas sekarang. Apa itu tipe kepemimpinan? Tipe adalah kecenderungan perilaku dari seorang pemimpin di dalam memperlihatkan gaya kepemimpinannya. Adapun yang dimaksud dengan perilaku adalah suatu reaksi psikis dari seseorang terhadap lingkungannya. Bisa pasif tanpa tindakan konkret atau dalam bentuk tindakan yang konkret. Jadi, tipe atau gaya kepemimpinan adalah cara berperilaku yang khas dalam melaksanakan dan mengembangkan kepemimpinan dari seseorang. Adapun gaya-gaya kepemimpinan yang diperlihatkan oleh orang dalam menjalankan kepemimpinannya berbeda-beda. Seperti ada visionary leadership dalam bentuk transformational leadership, transactional leadership, spiritual leadership, value-based leadership, servant leadership, dan masih banyak lagi perilaku lainnya atau contoh lainnya untuk melihat kecenderungan perilaku tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ohio State University mengatakan ada 2 gaya kepemimpinan, yaitu behavior oriented dan task oriented. Yang pertama, behavior oriented. Kecenderungan perilaku yang lebih mengedepankan antara hubungan manusia. Dan yang kedua, task oriented. Kecenderungan perilaku yang lebih mengedepankan dalam hubungan pekerjaan. Nah, adapun terhadap pertanyaan efektivitas kepemimpinannya dari seseorang pemimpin
itu harus dilihat pula oleh dukungan kepemilikan keterampilan kepemimpinan. Seperti dikatakan oleh Katz dan Kahn, ada 3 keterampilan utama kepemimpinan, yaitu behavior skill, conceptual skill, dan technical skill. Behavior skill adalah keterampilan dalam hubungan antar manusia yang harus dikuasai oleh pemimpin dalam setiap tingkatan, setiap level tingkatan, baik pemimpin tingkat bawah, pemimpin tingkat menengah, maupun top level. Yang kedua, conceptual skill adalah keterampilan konsepsi yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Yang ketiga, technical skill adalah keterampilan teknis seseorang dituntut pula untuk mampu melakukan hal-hal teknis dari seorang pimpinan untuk memberikan contoh kepada bawahannya. Jadi, dapat disimpulkan, untuk menjadi seorang pemimpin dengan kepemimpinan yang baik, harus dapat menjalankan gaya kepemimpinannya dalam organisasi secara berimbang dengan pendekatan ke arah task oriented di satu sisi dan behavior oriented di sisi yang lain. Kemudian harus didukung pula oleh keterampilan yang tinggi dalam menjalankan kepemimpinannya, meliputi behavior skill, conceptual skill, dan technical skill. Baiklah, mudah-mudahan materi ini dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.